warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah dengan NIM 200140304, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Cokro Aminoto Palopo. Nah, di sini saya sedang berada di rumah Tetua Adat Uang Baso SH. Baik, Bapak, di sini saya akan mengajar Bapak tentang asal mula dari Desa Bunolimo. Desa Bunolimo satu desa yang tua, kampung yang sudah sangat tua. Sepanjang penuturannya disampaikan oleh orang-orang tua kami, Bunolimo ini sudah ditempati orang mungkin semasa awal-awal kerajaan atau kedatuan dulu memang sudah ada penghuni di sini. Terus asal usul penduduknya sini ada banyak versi tentang dari mana tuh orang yang ada di Bunolimo. Ada yang bercerita atau ada cerita, ada penuturan dari orang-orang tua bahwa ini adalah penduduk yang awalnya berpindah-pindah datang melintasi pegunungan Batimojong, kemudian memutuskan bermukim di sini. Ada versi lain dari Toraja, ada versi bahwa ini dari Duli. Bagaimana silsilah kebangsawan di daerah Kalau silsilah kebangsawanan kami sebenarnya tidak terlalu bersoal atau tidak banyak bicara tentang kebangsawanan. Karena boleh berpikir bicara dari banyak pada siapa yang lebih baik bisa menjadi masyarakat. Itulah yang kemudian dalam berbagai proses masyarakat itu diberi tempat atau diberi kesempatan. Kalau bicara kebangsawanan karena bukan hanya ada satu orang dan saja yang memiliki posisi tertinggi dan yang lain itu di bawahnya dan semua kalau bicara sosiologi secara sosial kalau mereka di bawah itu apa jadi dengan posisinya kalau bicara kebangsawanan yang satu saja yang lain itu rakyat yang yang ketat bahwa ada orang yang dalam posisi dia mau dipilih dari Indonesia tapi bukan berarti dia hanya dikaitkan melawan pertama dan untuk masalah kebanyakan kami tidak mengenal sebenarnya istilah hamba di masyarakat kami ada dikenal ada satu kelompok masyarakat namanya Taudi Puakua. Tapi itu bukan karena faktor keturunan, bukan karena dia lahir dari seseorang yang oleh masyarakat lain menyebutnya dia sebagai kaunan atau apa, tapi karena perilaku sosialnya lah yang membuat dia masuk kategori itu. Mungkin dia sering buat kebenaran, melakukan pelanggaran terhadap di kampung, dan itu sampai dia berada pada posisi itu. Jadi sama sekali bukan karena faktor keturunan. Jadi siapa saja yang memiliki perilaku yang layak ditempatkan di kelompok
karena kami di Bonelemo ini uh, menganut adat simulana atau mula jadi, di mana semua orang dalam pemahaman aluk simulana itu atau aluk simula jadi semua orang lahir merdeka saja, lahir secara lahir kami tidak mengenal di sini orang yang lahir dengan istilah darah biru. Proseslah atau perilaku sosial lah yang membuat kami ada pengelompokan seperti itu. Selanjutnya di sini mata pencarian orang sekitar atau masyarakat di Bonelemo itu. Ya, kalau mata pencarian utama di sini ya hampir 100% lah dari dulu kita tani kebun, ada sawah, banyak sedikit. Makanya karena kami ini petani peladang, tentu ini akan menjadi sangat jadi soal kalau seandainya aturan pemerintah terkait hutan itu tidak berkesesuaian dengan keadaan geografisnya kami di Bonelemo ini. Karena ya kami itu hidupnya di hutan, di gunung, bukan kayak orang di dataran yang di bawah. Terus yang lain kehidupannya kami untuk ya dalam musim-musim tertentu misalnya ada mata pencaharian tambahan, misalnya cari emas di sungai, menjual emas, itu dikerja oleh nenek moyang kami dan menurut kami sejak dulu. Makanya memang hari itu juga kita banyak bermasalah dengan aturan yang mewajibkan orang pada semua aktivitas mata pencarian harus ada identitasnya. Kalau ada perlu tapi tidak suka kalau disebut sebagai penambang liar, meskipun izin keluarga tidak punya izin, tapi mereka bukan penambang liar. Kenapa? Karena itu mata pencaharian tambahan itu sejak ratusan tahun yang lalu, sejak kami menempati kampung ini, mereka warga itu sudah mencari emas itu. Negara kemudian ada yang mau menunjuk kami sebagai misalnya penambang ilegal, kami tidak terima tuh, kami tidak suka lah. Ya. Selanjutnya bagaimana adat pernikahan? Ya, kalau ada pernikahan sebagaimana proses-proses di masyarakat yang lain, prosesnya ya ada istilah kalau maman anu seperti mencari apa istilahnya, mencari tempat untuk menggantung tempat bertelur ayam, orang beristilah begitu kalau ketemu seperti lihat di sana. Biasa kan orang bercanda begitu, di sana kita ada juga mau cari tempat bertelur misalnya, ini istilah mau malu-malu lah kalau itu dia orang pakai. Kita ada proses begitu dan ada pesta yang dibuat saja. Dalam prosesnya semua itu ada aturan-aturan yang harus dipatuhi, ada aturan-aturan adat yang harus dipatuhi, ada kebiasaan lah harus diikuti. Selanjutnya bagaimana adat kematian yang berlaku di daerah Ya. Kematian sendiri atau tradisi penghormatan terhadap orang-orang yang dan tradisinya juga. Kenapa? Karena kami di Bonelemo diajarkan bahwa perlakuan terhadap orang yang sudah meninggal itu adalah bagian dari tradisi, bagian dari upaya menjaga tatanan sosial di Bonelemo. Tidak sekedar orang meninggal dikubur begitu. Terutama kalau yang mungkin itu adalah atau yang meninggal
dengan bulian salatu namanya. Sebenarnya bulian salatu itu kalau mau dipahami, mau digambarkan prosesinya, itu menunjukkan perasaan orang yang merasa kehilangan terhadap seorang pemimpin yang dianggap mempunyai jasa yang banyak ke masyarakat. Itu apa? Penggambaran tentang betapa orang Bonelemo ini merasa sangat kehilangan. Sehingga itu orang yang pada waktu lebih buat masyarakat membutuhkan seorang pemimpin. Meskipun juga secara fisik terlihat ada model-model bulian di situ. Yang lain adalah tradisi meninggalnya kita. Jadi seorang pemimpin di Bonelemo itu kalau meninggal, batu nisan misalnya, kita punya tempat pengambilan batu nisan di Bonelemo untuk pemimpin yang meninggal. Menurut kepercayaannya orang di sini, kalau ada pemimpin di sini yang meninggal atau ada orang yang dianggap berjasa meninggal, maka di lokasi tempat mengambil batu nisan untuk para pemimpin itu akan ada batu yang jatuh dari tebing. Kepercayaannya orang sini tidak tahu bagaimana mereka bisa percaya bahwa kalau pergi ke sana mau cari batu nisan, ya batu nisannya jatuh saat orang mau meninggal, yang diambilkan karena ini memang perlu baik lagi apa hubungannya gitu. Tapi sepintas sebenarnya jadi jelaskan begini, alam itu sendiri memiliki hubungan batin dengan manusia, sehingga kalau seorang pemimpin dianggap baik, walaupun ikut berduka saat dia meninggal, tempat itu namanya Binesangan di daerah Bonelemo Pascal. Itulah orang ini mengambil batu nisan kalau ada pimpinan ada dulu hanya orang dari sana karena katanya pasti ada batu jatuh. Terus yang lain dalam prosesi pemakaman itu, kalau dia ketua adat atau pimpinan adat di sini, dia tidak boleh dikubur keluar dari rumah kalau tidak ada penggantinya. Jadi sebelum keluar dari mayatnya keluar dari rumah, malamnya orang sudah langsung bicara siapa yang ganti dia. Kita tidak membenarkan seorang pemimpin meninggal, setelah meninggal tidak ada yang langsung mengganti. Kita tidak mengenal kekosongan kepemimpinan, kira-kira begitu. Dalam keyakinan kami di Bonelemo ini, kalau ada kekosongan kepemimpinan itu akan terjadi kekacauan lah, kira-kira begitu kan. Dengan kehilangan itu akan membuat orang jadi kacau. Yang lain dalam proses pengertian itu, kalau dia pemimpin adat yang dianggap memiliki jasa yang sangat banyak atau besar, maka dia dibuatkan tempatnya sendiri, carikan tempat itu jatuh atau di mana. Buatkan dia namanya kalau segi Bangkala. Bangkala itu ya punya dibuatkan dia satu lokasi tersendiri. Nah, makanya yang terakhir kalau di sini yang dibuatkan Bangkala itu Muhammad Hasan Bonelemo. Dia waktu meninggalkan seorang pemimpin yang dibuatkan Bangkala begitu, itu diberi gelar. Saat meninggal dia kemarin diberi gelar Uang Madindoi Bonelemo. Nah, yang lain
boleh ikut masuk dimakamkan di tempat itu. Ya kayak kemarin ada yang meninggal, boleh dia dikasih masuk di Bangkala saja, bukan dibuatkan Bangkala lagi. Ya ikut di Bangkala orang tuanya, tapi prosesi masuk di Bangkala itu ya tadi harus juga satu orang, karena banyak orang mungkin pemahamannya, karena banyak orang yang mengurusnya biasanya, maka orang harus ke bau atau sapi untuk bisa diangkut masuk ke sini. Kalau tidak, nggak boleh dikasih masuk orang. Dan beberapa hari, 3 hari lah setelah meninggal, kita pasangkan batu nisan dengan kita cari orang cari batu putih di sungai, dan sungai ini sebenarnya itu penggambaran bahwa kami ikhlaslah bahwa seorang pemimpin itu karena dia meninggal masyarakat jadi kehilangan, tapi situasi di pemakaman itu menggambarkan kami ikhlas. Jadi apakah yang dan batu putih yang takut itu penggambaran sebenarnya, maka kami sudah ini jalan yang lalu. Selanjutnya, bagaimana atau makna dari pemotongan kulit sendiri pada acara adat kematian? Jadi setiap ketua adat atau pemimpin adat di sini meninggal, ya, prosesi pemotongan hewan itu, bawa seperti itu, yang saya sendiri langsung ya, ya nenek meninggal, punya bapak, semua ada. Tapi tentang berapa jumlahnya kita tidak ada aturan begitu, bahwa kalau lebih banyak kerbau atau lebih banyak hewan yang dipotong karena dia punya tingkat kebangsawanan, dia banyak jumlah hewan yang dipotong itu lebih banyak terkait dengan masyarakat. Karena kayak dulu bapak saya meninggal, banyak tapi ada sampai 8 ekor gitu. Tapi itu disumbang sama masyarakat. Sumbangan dalam hal ini, sumbangan ya sebagai tanda ikut berduka atas meninggalnya mereka punya pemimpin, dan tidak ada kewajiban membayar kembali, kira-kira begitu. Jadi boleh saja ada orang yang bawakan, ya bawa kerbau atau bawa sapi kan, tapi yang dibawakan tidak ada kewajiban membayar ulang. Kalau nanti dia meninggal kita bawakan juga, tidak ada kita begitu. Tapi tidak boleh menuntut dibayar. Beda, mungkin ini berbeda dengan tempat yang lain, dimana kalau kita punya keluarga meninggal terus ada bawakan sesuatu, mau dibayar, bukan dibayar sih, harus dibayar. Istilahnya yang lebih tepatnya sebenarnya kita harus merasa bahwa dia membantu kita saat kita ditimpa musibah, dan saat orang lain lagi dalam proses adat. Saya lebih memaknainya apa yang dilakukan orang di kampung lain. Kalau kita di sini selesai dia sumbang, ya sudah selesai. Kita tidak ada catatan bahwa oh yang ini bawa ini, yang ini bawa ini, kan ada. Untuk rumah adat sendiri di daerah ini mungkin ada rumah adat atau yang Ya dulu kalau menurut
apa yang kita dengar, kita punya rumah adat namanya Banua Arajan, Banua Rajan kalau kita di sini. Tapi saat terjadi pergulatan DIY dulu dengan Republik ini, kita punya rumah adat itu habis terbakar. Nah, rumah adatnya kami yang Banua Rajan tadi ini itu sesungguhnya menggambarkan seluruh situasi sosial yang ada di Bonelemo ini. Jadi rumah adatnya kami itu adalah penggambaran tentang tata aturan sejarah kehidupan di Bonelemo. Misalnya kalau ada pertemuan misalnya, pertemuan yang membicarakan tentang seorang pemimpin adat, atau kalau di sini disebutnya Makaka, itu bersandarnya di atas tiang di tengah rumah, namanya Pituo. Dia harus bersandar di situ. Pituo itu sebenarnya adalah peristilahan spiritual kalau kita bicarakan hari ini. Itu kan yang memberi hidup. Nah, tapi materialnya di rumah adat itu ada di tiang tengah. Jadi secara material, suku adat bersandar di tiang yang namanya Pituo, yang memberi hidup. Nah, tapi dalam makna spiritual, semua keputusan harus disandarkan atau harus mendapat restu dari yang memberi hidup. Kira-kira begitu makna spiritual dari rumah adatnya kami di sini Banua Arajan. Dan itulah pusat pemerintahan. Ada juga beberapa, dan tidak semua pimpinan adat ini atau pimpinan kampung itu boleh tinggal di situ. Karena ada proses di mana pimpinan adat itu bukan orang yang dianggap layak. Karena ada proses, ada requisisi, ada pelanggan yang kadang memaksakan keadaan saat itu. Dan kalau yang ditunjuk itu tidak sesuai dengan apa yang diatur di komunitas yang kita, di masyarakat adat yang kita ini, maka tidak boleh dia tinggal di rumah adat itu. Misalnya salah seorang nenek saya yang jadi pemakaka di sini, cara keseluruhan dia layak sebenarnya di situ. Tapi saat dia punya ibu menikah atau menikah dengan keluarga dari tempat lain, disilakan dia punya bagian spiritual dari Banua Arajan itu dia bawa pergi. Ini ada istilah hampir kosong lah, karena yang dipilih orang itu masih kecil, belum dewasa istilahnya. Kita dipanggil lah, dia punya om datang itu jadi pemakaka di sini, tapi tidak boleh naik di atas. Di Banua tidak boleh dia bersempat tinggal di atas. Kenapa? Karena ada proses yang sudah dia lakukan oleh ibunya. Lakukan oleh ibunya di mana dia dianggap sudah tidak boleh lagi kalau dia dibuat jaga dia tempat lain. Jadi itu saat diakui sebagai pemimpin adat. Jadi agak kesat sih sebenarnya kalau pemimpin yang paling diakui kalau di sini yang pernah duduk di atau pernah tinggal di Banua Arajan itu. Bahwa ada juga yang bisa jadi pemakaka tapi tidak boleh dia tinggal di situ. Kalau syarat-syarat yang syarat wajibnya tidak dia penuhi. Setelah masa selesai revolusi atau DIY kala itu hari, mulai lagi dibangun kampung itu, lebih banyak orang karena Banua Arajan bangun lagi. Orang Bonelemo, kalau saya kemana
rumah batu pertama. Jadi seakan-akan dianggap untuk sementara rumah ini menggantikan rumah adat yang kita bangun kembali. Orang mau kemana? Rumah batu, tapi ke rumah Semakaka. Gitu, kira-kira. Ini apakah ada simbolis atau dari Makna simbolis itu tadi bahwa Banua Kerajaan itu adalah pusat pengambilan keputusan dari seluruh aktivitas perbaikan untuk masyarakat di Banua Lewo. Jadi kalau mau lapak, mau sudah sepuluh, dibicarakannya itu. Jadi betul-betul jadi pusatnya semua. Saya masih menyaksikan dulu orang mau bikin kebun, mau buat apa kegiatan apapun yang itu itu harus disampaikan ke ketua adat atau ke Makaka tadi. Jadi itu sebenarnya penggambaran dari Banua Kerajaan itu yang kita belum bisa bangun lagi. saya akan mau sekian.